Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, kali ini saya akan tunjukkan cara pembuatan makanan yang satu ini. Nah, ini dia gado-gado. Gado-gado ini merupakan makanan khas dari Jakarta. Tapi sekarang kita udah bisa menikmati di warung-warung yang terdekat ya di tempat Anda, dan kita juga bisa bikin sendiri karena bahan-bahannya sih mudah ya didapat ya. Nah, kita langsung aja ya, kita tunjukkan bumbunya dari apa. Nah, tadi barusan kita lihat ada kacang sebagai bahan utamanya, terus kemudian ada cabai merah, terus kemudian ada bawang putih, terus ditambah lagi dengan bawang merah ya. Nah, ini kalau bawang merah ini tergantung, kadang-kadang hanya bawang putih sama cabai merah aja udah cukup ya. Terus kemudian ada daun jeruk yang bisa kita tambahkan sebagai penambah aroma. Terus selain itu nggak ketinggalan ada garam ya untuk penambah rasa asin ya, tapi jangan terlalu asin karena nggak enak, karena gado-gado itu lebih cocoknya itu arahnya ke manis. Jadi kalau arahnya ke manis itu ya jelas ada ini guys, ada gula, terus kemudian ada gula pasir, gula merah, ada asam juga sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian kita tambahkan lagi ada tepung maizena ya. Nah, selain itu ada juga kelapa yang kita ambil santannya. Nah, kalau untuk kelapa ini kita bisa bisa dari kelapa yang diparut atau dari kelapa instan. Kalau menurut saya sih rasanya pada akhirnya jatuhnya sama ya. Nah, mungkin kalau untuk kelapa parut itu mungkin jauh lebih ribet ya guys. Tapi tergantung sih, ada juga yang mengatakan itu lebih enak gitu ya. Nah, terserah itu ya. Nah, pertama kali kita blender dulu ya kacangnya. Nah, setelah kacangnya kita blender juga ada bumbu berupa ini ya. Setelah kita goreng sebentar, ada cabai merah, ada bawang putih, bawang merah. Nah, kita langsung blender juga. Terus kemudian kita tumis bumbunya. Nah, setelah bumbunya kita tumis, kita masukkan kacang ya, kacang yang ini terus yang sudah digiling ya, sudah di blender, dan kita tambahkan air. Kita aduk-aduk sampai ini ya, sampai agak-agak lunak, karena kalau masih nggak lunak gitu ya, masih agak ini ya crispy gitu kan nggak lucu ya, karena gado-gado itu cenderung taste-nya itu teksturnya itu agak-agak lunak kacangnya ya. Tapi ini udah digoreng, jadi aroma-aromanya itu ya jelas harusnya lebih gurih ya dengan adanya minyak. Oh ya, untuk menumis dari bumbunya kita jelas tambahkan minyak loh guys ya. Nah, ini dia. Setelah itu kita masukkan gula, kemudian daun jeruk, terus kemudian ada garam, gula merahnya juga. Gulanya itu di gula pasir ya. Terus kemudian setelah sekian lama kita dikira-kira aja lah guys ya. Kalau saya nggak pandai untuk memberikan ini, hanya mengira-ngira aja, nggak pandai untuk memberikan waktu. Terus kemudian kita bisa tambahkan maizena ya sebagai pengentalnya. Nah, untuk sambil menunggu menunggu bumbunya itu matang, nah kita sebenarnya bisa bisa menyiapkan bahan-bahan yang lainnya seperti sayuran atau ini. Tapi sebenarnya sih kalau kita mau bikinnya itu masih nanti ya, atau dimakannya masih nanti ya, kita akan siapkan ya. Tapi kadang-kadang kita simpan dulu bumbunya ke dalam setelah dingin kita simpan ke dalam kulkas. Nah, kemudian kita siapkan sayur-sayurnya, atau mungkin kalau kita langsung mau pingin makan ya, kita harus siapkan merebus sayurnya. Bisa kita gunakan ada
ada ini kalau ketimun nggak usah direbus guys ya, wortel, kentang, terus kemudian ada tauge ya, terus ditambah lagi dengan kacang panjang. Kalau saya sih tergantung ya dari apa yang kita miliki. Terus kemudian kita tambahkan juga telur guys ya, terus setelah itu kita potong-potong, kita tambahin ini tahu, ada tempe, terus kemudian ada tomat. Nah ini kalau gaya Surabaya katanya sih tomat ya. Kemudian kita sayurnya kita masukin juga gitu ya. Nah jadi seperti ini, tambah kerupuk biar lebih ini dan biar lebih enak lagi, kita bisa tambahkan sambal ya. Sambalnya itu dari ini aja sih ya, dari cabe rawit itu aja. Kadang-kadang sih ditambah dengan kemiri sama ini sih. Kalau saya sih cabe rawit aja cukup, direbus kemudian dijadikan sambalnya, plus ada bawang gorengnya lebih enak. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akan menikmati gado-gado saya dulu ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.